Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memrefleksikan diri apa yang telah saya pelajari di modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan saya Taufik Septiawan, CGP Angkatan 10, kelas 29, unit kerja SDN Koroncong, Kecamatan Koroncong. Kita akan membahas lebih mendalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan relevansikan dengan penerapan pendidikan abad 21 pada konteks lokal, nilai-nilai budaya di tempat asal, serta bersikap reflektif kritis terhadap pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Mulai dari diri sendiri. Di model ini merupakan materi pembuka dari seluruh rangkaian materi. Kita melakukan sebuah refleksi diri, sejauh mana kita mengenal dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejauh ini kita sering mendengar kata seperti budi pekerti, ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang menjadi jiwa dari pemikiran nasional. Oleh sebab itu, pada tahap awal ini kita akan berdialog dengan diri kita sendiri untuk menemukan pemikiran mendasar Ki Hajar Dewantara dan merelevansikannya dengan peran kita sebagai pendidik. Sebagai pemantik proses refleksi tersebut, mari kita ingat kembali pengalaman kita, pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah. Kedua, peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar. Ketiga, siapa sosok guru yang menginspirasi Anda? Siapa sosok guru yang menginspirasi Anda? Apa pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut? Dan yang terakhir, pernahkah kita menduplikasikannya atau mengadaptasi yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas yang kita ampu? Sekarang kita masuk ke dalam kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup antara secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan opvoeding memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan, baik hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan. Tempat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Sebagai bagian dari persatuan rakyat, manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, menjadi mandiri, merdeka lahir, kekuatan diri, kodrat yang dimiliki menuntun. Murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Sekarang memasuki dasar-dasar pendidikan yang menuntut Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar
mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung ini disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya. Dalam belajar, anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat. Anak yang masih samar-samar, pendidikan bertujuan untuk menuntut memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Berkaitan dengan alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara elaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan menghidupkannya, seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan bangsa yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Pendidik anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memakai kodrat alam, maka konsep lokal sosial budaya murid Indi Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indi Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya.
di Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Konteks sosial budaya yang ada di Indonesia, kekuatan sosial budaya yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan di akhir abad ke-20. Kodrat alam di Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bertentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Dan sekarang memasuki budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Setelah mempelajari tentang rangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengibaratkan menggunakan filosofi. Filosofinya itu adalah tentang mengenai pohon pisang. 5 filosofi hidup pohon pisang yang inspiratif bagi pendidikan. Jika berbicara mengenai jenis buah-buahan, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan pisang, bukan? Pisang merupakan salah satu buah yang sangat populer. Bahkan pohonnya saja bisa ditemukan di mana-mana. Keberadaan pisang ternyata bukan hanya menjadi tumbuhnya dari buah populer ini, namun pisang juga memiliki filosofi hidup menarik sekaligus inspiratif. Apa saja itu? 1. Seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan. Namun uniknya lagi, pohon pisang menjadi salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan segala bagiannya. Sebut saja seperti bagian daun, jantung buah, buah pisang, batang. Melalui hal-hal sederhana tadi, maka kita dapat mengambil filosofi untuk tetap menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kamu berada. Maka jadilah sosok yang dapat membawa manfaat bagi orang-orang sekitar. Dengan demikian maka kamu akan selalu mendebarkan pengaruh yang positif. 2. Dari satu sumber bisa menghasilkan banyak buah. Jika kamu memperhatikan proses terbentuknya buah pisang, maka kamu akan menemukan jantung pisang sebagai bagian utama. Dari satu jantung pisang ternyata dapat menghasilkan puluhan pisang pada satu tangkainya. Hal ini memberikan filosofi bahwa satu kebaikan dalam berbuah dapat membuah menjadi 1000 kebaikan. Alasan ini
yang semestinya membuatmu tak takut untuk terus berproses dan menebar kebaikan pada orang-orang di sekitar. Kenyataannya memang tak ada satu kebaikan pun yang terbuang sia-sia. Dan yang ketiga, selalu ada tunas baru di samping pohon. Ada satu hal yang kecil yang mungkin jarang diperhatikan pada pohon pisang. Hal tersebut adalah keberadaan tunas-tunas kecil yang berada di sekitaran pohon pisang. Tunas tersebutlah yang nantinya akan menggantikan keberadaan pohon pisang pada saat mati. Pohon pisang seolah mengajarkan manusia untuk tidak sampai menjadi sosok yang tak membawa manfaat. Selayaknya ilmu pendidikan yang terus dibagikan, manusia juga harus meneruskan hal baik pada dirinya melalui beragam hal. Dengan demikian, maka kebaikan dan manfaat tersebut tak berhenti sampai di situ saja. 4. Pohon pisang bisa tumbuh dimanapun berada. Pohon pisang termasuk yang sangat mudah ditemukan dimanapun. Bahkan rasanya kamu tak akan sulit untuk menemukan pohon pisang. Hal ini seolah menunjukkan bahwa pohon pisang dapat tumbuh dimanapun. Hal sederhana ini bisa kamu petik sebagai filosofi penting untuk selalu mampu beradaptasi dimanapun. Dengan kemampuan adaptasi yang baik, maka akan selalu dapat menyesuaikan diri di tempatmu berada. Hal tersebut juga akan membuatmu semakin mudah untuk terus menyebar pengaruh positif terhadap orang-orang di sekitarmu. 5. Ada satu fakta unik yang mungkin jarang diketahui dari keberadaan pohon pisang. Hal tersebut adalah fakta bahwa pohon pisang tidak akan mati sebelum berbuah. Namun lain ceritanya apabila pohon pisang tersebut ditebang dengan sengaja. Fakta ini seolah memberikan filosofi yang sangat mendalam untuk tidak mudah menyerah pada proses. Jangan sampai menyerah, bahkan sebelum mencapai apa yang diharapkan. Dengan demikian, hal ini akan semakin menambah semangatmu untuk terus memberikan yang terbaik. Nyatanya memang keberadaan pohon pisang selalu memberikan banyak pengaruh positif dari filosofinya. Tentu kamu dapat mengambil filosofi tersebut sebagai pelajaran hidup ke depannya. Dengan ini, filosofi pohon pisang sangat berkaitan erat dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang sangat berkaitan erat. Di sekolah, saya menerapkan tentang harus mempunyai tekad bulat untuk menjadi anak yang selalu terpenuhi kebutuhan geraknya. Maka dengan filosofi pohon pisang, semoga anak-anak peserta didik di sekolah saya mampu mengartikan, mampu mengimplementasikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita menjadi orang yang selalu positif. Karena kebaikan itu akan menjadi kebaikan diri sendiri. Mungkin ada kesulitan untuk menerapkan itu semua. Yang pertama, perlu adanya waktu untuk menerapkannya. Perlu adanya sosialisasi untuk mengenalkannya. Perlu adanya pendekatan untuk mendekatkan diri kita supaya terciptalah rasa. Mungkin ada pula aksi yang harus kita laksanakan, di mana kita harus sejalan dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Dari masalah tersebut, kita dapat menemukan solusi yang terbaik, yaitu adalah pembiasaan. Pembiasaan menuju langkah yang positif bagi diri kita, bagi anak didik, dan bagi warga sekolah. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.